Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Indah Nurfitria. Di sini saya akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus jenis tunarungu. Yang pertama, adapun pengertian tunarungu. Menurut Suwito, dalam buku Ortopeadagogik, tunarungu adalah seseorang yang mengalami ketulian berat sampai total, yang tidak dapat menangkap tutur kata tanpa membaca bibir lawan bicaranya. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar, baik itu sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan kerusakan fungsi pendengaran, baik sebagian atau seluruhnya, sehingga membawa dampak kompleks terhadap kehidupannya. Adapun faktor penyebab anak tunarungu. Menurut Sarjono mengemukakan bahwa faktor penyebab ketunarunguan dapat dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama yaitu A. Faktor sebelum anak dilahirkan atau prenatal. Yang kedua yaitu faktor-faktor saat anak dilahirkan atau natal. Yang ketiga yaitu faktor rhesus atau ibu dan anak yang sejenis. Yang keempat yaitu faktor-faktor sesudah anak dilahirkan atau postnatal. Adapun karakteristik anak tunarungu. Yang pertama yaitu A. Segi fisik. Cara berjalannya kaku dan agak membungkuk akibat terjadinya permasalahan pada organ keseimbangan di telinga. Yang kedua, pernapasannya pendek dan tidak teratur. Anak-anak tunarungu tidak pernah mendengar suara-suara dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu cara melihatnya agak beringas. Penglihatan merupakan salah satu indera yang paling dominan bagi anak-anak penyandang tunarungu karena sebagian besar pengalamannya diperoleh melalui penglihatan. Adapun yang kedua yaitu dari segi bahasa. Kosakata yang dimiliki tidak banyak, sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan atau idiomatik, tata bahasanya kurang teratur. Adapun yang ketiga yaitu intelektual. Kemampuan intelektualnya normal. Pada dasarnya anak-anak tunarungu tidak mengalami permasalahan dalam segi intelektual. Namun, akibat keterbatasan dalam berkomunikasi dan berbahasa, perkembangan intelektualnya menjadi lamban. Selanjutnya, perkembangan akademiknya lambat akibat keterbatasan bahasa. Adapun yang keempat yaitu dari segi sosial dan emosionalnya. Yang pertama, sering merasa curiga dan berprasangka. Sikap seperti ini terjadi akibat adanya kelainan fungsi pendengarannya. Mereka tidak dapat memahami apa yang dibicarakan orang lain, sehingga anak-anak tunarungu menjadi mudah merasa curiga. Selanjutnya, sering bersikap agresif. Anak-anak tunarungu bersikap agresif karena mereka merasa tidak mengartikan apa yang dikatakan orang lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hak anak tunarungu. A. Hak mendapatkan perlindungan sesuai dengan isi pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, anak tunarungu sebagai warga negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan yang sama baik dalam hukum maupun dalam pemerintahan. Jadi, walaupun mereka itu mempunyai kelainan dalam indera pendengarannya, tetapi mereka berhak mendapat kedudukan yang sama seperti halnya anak yang lain dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Adapun yang keempat yaitu anak tunarungu berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti halnya anak normal. Selanjutnya saya akan membahas tentang kewajiban anak tunarungu.
Yang pertama yaitu kewajiban anak tunarungu akan dirinya sendiri, meliputi A. Mencintai dirinya, B. Menerima keadaan dirinya, C. Menyadari akan nasibnya. Yang kedua yaitu kewajiban bersekolah atau belajar. A. Taat dan patuh pada peraturan sekolah. B. Mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan sekolah. C. Menghormati kepala sekolah, guru, dan mereka yang dianggap lebih tua. Adapun yang ketiga yaitu kewajiban dalam lingkungan keluarga, meliputi A. Patuh dan taat kepada orang tua, B. Berlaku baik pada saudaranya, C. Mengikuti jejak anggota keluarganya. Yang keempat yaitu kewajiban dalam lingkungan masyarakat, meliputi A. Menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. B. Menghormati anggota masyarakat. C. Turut ambil bagian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kebutuhan anak tunarungu. Anak tunarungu, seperti halnya anak normal pada umumnya, mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang utama yang dikemukakan oleh Salim. Menurut Salim sebagai berikut. A. Kebutuhan akan keteraturan yang bersifat biologis seperti kebutuhan makan, minum, tidur, bermain, dan sebagainya. Adapun selanjutnya yaitu B. Kebutuhan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keluarga. Anak tunarungu membutuhkan perlakuan yang wajar, ikut serta dalam suka dan duka, dan kesibukan seperti halnya anggota keluarga yang lain. C. Kebutuhan akan keberhasilan dalam suatu kegiatan, baik secara individual maupun secara kolektif. Anak tunarungu menghendaki segala usaha mencapai hasil yang memuaskan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Selanjutnya yaitu C. Kebutuhan akan aktivitas, yaitu kebutuhan ikut terlibat dalam kegiatan keluarga maupun dalam lingkungan yang lebih luas lagi. E. Kebutuhan akan kebebasan, yakni ia membutuhkan kebebasan untuk berbuat, berinisiatif, bebas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Adapun yang selanjutnya yaitu F. Kebutuhan akan kesehatan, yakni merupakan kebutuhan wajar anak yang sedang tumbuh. Anak tunarungu memerlukan tubuh yang sehat, kuat, serta mampu menjaga diri dari berbagai gangguan penyakit. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang solusi anak tunarungu bisa seperti anak normal. Salah satu solusi untuk anak tunarungu adalah sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah biasa atau reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan mengakomodasi semua peserta didik, baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus, yaitu anak yang menyandang kelainan fisik, intelektual, sosial, emosi, mental cerdas, berbakat istimewa, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Anak tunarungu memiliki hambatan dalam pendengaran. Individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara, sehingga mereka bisa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat. Untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional, sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negaranya. Selanjutnya yaitu solusi mengajar anak tunarungu. Solusi cara mengajar anak dengan pendengaran terganggu atau tunarungu, yaitu dapat melalui media pembelajaran dengan menunjukkan foto-foto, video, kartu huruf, kartu kalimat, anatomi telinga, miniatur benda, finger alfabet,
model telinga, torso setengah badan, puzzle buah-buahan, dan lain-lain. Tunarungu yang memiliki keterbatasan dalam berbicara dan mendengar memerlukan media pembelajaran yang berupa media visual. Adapun cara menerangkannya dengan bahasa bibir atau gerak bibir. Adapun di sini media pembelajaran yang dapat digunakan untuk anak tunarungu. Yang pertama yaitu media stimulasi visual, meliputi cermin artikulasi, benda asli maupun tiruan, gambar, bias kata, dan gambar disertai tulisan. Adapun yang kedua yaitu media stimulasi auditoris, yaitu meliputi speech trainer yang merupakan alat elektronik untuk melatih bicara anak dengan hambatan sensori pendengaran. Yang kedua yaitu alat musik seperti drum, gong, suling, piano, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu tape recorder. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas dalam materi anak berkebutuhan khusus jenis tunarungu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.